Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabrial Azizka. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang layanan BKP, yaitu sebuah layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan diskusi kita. Nah, mungkin ada dari beberapa rekan-rekan semua yang meninggalkan aktivitas-aktivitasnya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang telah mengikutinya. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas ataupun kegiatan diskusi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga setiap langkah kita yang baik terhitung sebagai pahala. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran dan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga waktu kita yang terpakai untuk diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, baiklah rekan-rekan semua, mungkin ada yang bertanya-tanya, kegiatan pada hari ini tuh untuk apa? Nah, duduknya juga melingkar seperti ini. Nah, duduk seperti ini tuh di dalam melakukan layanan BKP, yaitu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah, duduk seperti ini tuh agar teman-teman kita bisa melihat wajah-wajah dari teman-teman kita semua tanpa ada yang membelakangi. Nah, jadi kita bisa melihat wajah teman-teman kita sehingga kegiatan kita bisa berlangsung lancar dan tanpa ada kendala apapun. Nah, baiklah rekan-rekan semua, di sini sebelum kita memasuki layanan kita ini, ada baiknya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, rekan-rekan semuanya, apakah ada yang sudah pernah melakukan layanan BKP ini? Baik di sekolah ataupun di lingkungan yang lainnya. Ya, silakan saudara. Oh ya, silakan juga. Nah, ada beberapa di antara rekan-rekan kita yang sudah melakukan layanan BKP. Ada yang di sekolahnya, ada yang di lingkungan lain. Nah, di sini saya jelaskan sedikit apa itu sih layanan BKP itu. Nah, layanan BKP itu adalah sebuah singkatan atau yang bisa dikatakan memiliki kepanjangan, yaitu adalah layanan dari bimbingan kelompok. Nah, pengertiannya yaitu adalah layanan bimbingan kelompok ini adalah merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang mana dipimpin oleh seorang ketua yang biasanya itu adalah konselor atau guru BK, dan dilengkapi dengan anggota kelompok-kelompoknya. Biasanya anggotanya itu berjumlah 10 orang. Nah, untuk membahas mengenai sebuah permasalahan di luar dari masalah pribadi ataupun dari masalah pribadi anggota kelompoknya. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanyakan? Nah, jika tidak, kita lanjut.
Nah, layanan bimbingan konseling ini memiliki tujuan yang sangat penting. Apa itu tujuannya? Yaitu adalah untuk memiliki sebuah wawasan yang bisa kita diskusikan di sini kepada rekan-rekan semua. Nah, mengenai masalah nanti akan kita bahas bersama. Nah, juga teman-teman dan rekan-rekan semua ini harus berani berargumen. Nah, kita tidak perlu argumen kita baik-baik, kita tidak perlu khawatir. Nah, kita di sini bebas untuk berargumen. Nah, jika ada yang tidak berpendapat, misalnya nih, saya tidak berpendapat dengan si A. Nah, si A juga tidak berpendapat dengan si B. Nah, di sini kita belajar untuk menghargai pendapat dari orang lain. Nah, ketika tidak kita suka dengan pendapat itu, nah kita bisa kita mengacukan tangan dan kita akan mengatakan, saya tidak pendapat dengan pendapat si A, kita tidak pendapat dengan saran si B dengan alasan ini. Nah, kita sebutkan alasannya. Nah, di sini kita juga memiliki asas dalam layanan bimbingan kelompok. Nah, yang mana teman-teman sudah sukarela untuk datang mengikuti layanan ini dan berkontribusi aktif dalam kegiatan ini. Nah, serta percaya akan layanan ini dan rahasia di dalam apapun yang kita lakukan nanti akan dijaga oleh rekan-rekan kita semua ini. Hanya kita dan teman-teman kita yang ini dalam kelompok ini yang akan mengetahuinya. Nah, tidak akan dipublikasikan, ya. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, sebelum kita memasuki kegiatan yang sebenarnya, ada baiknya kita mengetahui satu sama lainnya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nah, cukup sebutkan nama dan alamat. Ya, silakan. Oke, kalau begitu saya lebih dulu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Febrial Azizka. Nah, saya berasal dari Pendung Hilir. Nah, biasa dipanggil sehari-hari Febrial. Nah, bagi yang pernah ke air terjun, nah itu pernah lewat di depan rumah saya itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai perkenalan saya tadi? Ya, silakan. Cita-cita, wah, agak sulit untuk menjawabnya ini. Semenjak masuk kampus, cita-cita saya itu untuk menjadi seorang konselor ataupun guru BK. Nah, yang pastinya ingin menjadi orang yang sukses lah. Nah, ada lagi ingin tanyakan? Ya, silakan. Apa tuh? Ngegame. Waduh. Kalau ngegame dibilang gamer bukan ya. Namun suka main game. Karena untuk mengisi waktu luang saja, tidak menjadikan game itu sebagai kebutuhan. Nah, ada lagi ingin tanyakan? Nah, mungkin cukup ya. Kita lanjutkan ke rekan-rekan yang ada di sini. Silakan.
Nah, itu tadi perkenalan singkat kita. Nah, mungkin akan sulit untuk kita mengingat semuanya, tetapi bila bertemu mungkin kita akan ingat sedikit-sedikit dari teman-teman kita ini. Nah, untuk mempererat hubungan perkenalan kita, nah saya ada satu challenge nih buat kita semua, atau sebuah ice breaking gitu. Nah, seperti ini tuh. Misalnya dari saya. Nah, di sebelah saya ini ada Ade. Nah, di sebelahnya ada Tori. Nah, saya menyebutkan nama saya Gabriel. Nah, pas di giliran Ade, nah dia menyebutkan nama saya terlebih dahulu, dia menyebutkan nama dia. Nah, begitupun seterusnya. Sudah paham kan? Nah, silakan. Nah, itu permainan kita tadi mengenai singkat kegiatan kita. Nah, sebelumnya kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melakukan diskusi mengenai suatu permasalahan. Nah, kira-kira ada yang ingin memberikan opsi atau saran, kita akan membahas apa? Ya, silakan. Oh, mengenai komputer, oke. Ada lagi yang mempunyai saran? Mengenai jaringan. Oke, di sini kita ada dua opsi. Jadi kita akan kita pilih opsi apa yang terlebih dahulu. Ada yang punya saran? Oke, mengenai jaringan terlebih dahulu. Oke, baik. Kita diskusikan mengenai jaringan terlebih dahulu. Nah, kita mulai diskusi kita. Tidak usah terlalu tegang. Yang penting kita paham, fokus untuk mengikuti layanan ini. Nah, di sini saya pengen tahu terlebih dahulu nih, apa sih pentingnya bagi kalian untuk mengetahui apa itu jaringan, bagaimana bentuknya? Ya, silakan berpendapat. Ya, bagus. Nah, saya perjelas. Nah, jaringan itu adalah sambungan telekomunikasi yang ada di dunia saat ini. Nah, di antara kita di sini pasti semuanya punya yang namanya handphone. Nah, di handphone itu kita terhubung melalui jaringan satu sama lain. Nah, jaringan itu ada berbanyak jenis. Nah, yang terbaru saat ini yaitu adalah 5G, 5G. Nah, itu belum masuk ke Indonesia itu. Kita baru sampai di 4G. Itu pun belum merata. Terutama di wilayah kita ini masih ada yang belum terjamah oleh jaringan itu tadi. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat lain. Ya, silakan. Oke, Bella. Nah, tadi Tori berpendapat bahwa kalau jaringan kita bagus, pekerjaan kita jadi lebih mudah. Nah, pekerjaan seperti apa itu? Mungkin untuk saat ini kita memang membutuhkan jaringan ya. Semua kegiatan kita itu dialihkan ke rumah karena pandemi ini. Nah, jaringan 5G itu direncanakan akan masuk ke Indonesia itu pada akhir tahun ini, pada tahun 2021 ini. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin rekan-rekan atau teman-teman semua tanyakan, atau ada yang belum paham? Nah, kalau tidak ada, mungkin
sekianlah permasalahan atau diskusi kita pada hari ini. Nah, apakah ada yang ingin memberikan saran pada kegiatan kita ini, pada BKP kita ini? Ya, silakan. Oke, waktunya akan kita tambah. Karena memang mengingat waktu, pada hari ini kita waktunya mepet, jadi hanya sebatas ini kita bisa. Nah, untuk kedepannya akan kita panjangkan lagi durasi waktunya. Ya, seperti itu. Nah, untuk kedepannya juga akan kita buat diskusi mengenai bermacam-macam masalah. Apapun yang akan kita diskusikan, nanti akan kita diskusikan lagi. Nah, apakah ada yang bisa memberikan opsi kapan kita akan melakukan layanan ini lagi untuk kedepannya, dan juga topik apa yang akan kita bahas? Ya, silakan. Ya, boleh. Ya, dari kata rekan kita tadi, dia ingin melakukan layanan bimbingan kelompok ini pada minggu depan. Nah, apakah ada opsi lain? Mau besok atau lusa? Oke, berarti kita sepakat pada rekan kita tadi bahwa kita akan melakukan bimbingan kelompok minggu depan. Nah, dengan materinya itu yang akan berbeda, dan mungkin juga kita akan melanjutkan materi kita tadi yang mengenai komputer. Nah, di sini saya pribadi berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah aktif untuk mengikuti layanan bimbingan kita hari ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, hanya itu yang mungkin yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Nah, apabila terdapat kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.